Ya semua, selamat pagi, selamat datang. Ketemu lagi kita hari ini hari Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan melihat chart astrologi hari ini. Dan yang nomor satu kita lihat adalah bulan, posisinya ada di Scorpio di 11 derajat 4 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di chart ini kita tidak melihat transit lain selain bulan berada di Scorpio, tetapi kita lihat di backgroundnya. Jadi selain bulan, karena kita bicara tentang bacaan harian, maka yang lain kita sebut background. Backgroundnya adalah matahari yang masih conjunction dengan North Node dan membuat, jadi dia ikut serta di dalam segitiga yang ini yang kemarin saya cerita mulai dari pertengahan Maret tahun 2022. Itu segitiga ini sudah ada ketika Saturnus menjadi focal point dari T-square dengan North Node dan South Node. Nah, pada saat ini matahari itu join dengan North Node, sementara bulan sebentar lagi akan join dengan South Node. Jadi it's a big thing ya, big thing. Jadi kalau segitiga ini sudah ada sejak lama, itu kan artinya kan isu ini sudah berlangsung cukup lama. Yang membedakan adalah siapa yang ikut campur di sini. Nah, jadi kalau kemarin saya cerita peaknya nanti akan adalah besok ya. Artinya hari ini udah mulai peaknya, building up ke puncak dari penyelesaian atau paling tidak jeder ke semua informasi yang memang tadinya ditutupi karena bulan ada di Scorpio. Scorpio kan menandakan tentang penelitian yang nggak mudah, di mana tidak hanya data di situ yang keluar, tapi emosi, kemarahan, satu hal atau yang busuk tanda petik dikubur ya, dan itu harus dibuka karena perlu untuk dibersihkan sehingga luka itu bisa disembuhkan. Jadi kan bedah itu kan ada di Scorpio, ketika ada bagian tubuh kita yang di dalam, jauh di dalam, yang hanya ahli spesialis yang tahu, dan itu mau nggak mau harus dibongkar, karena kalau tidak dibongkar dia bisa menjadi fatal buat orang yang ada penyakit itu. Tapi kalau kita bisa bongkar, kita keluarkan, kita pisahkan, kita keluarkan dari badan orang tersebut, maka orang tersebut akan selamat kan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika bulan ada di North Node, matahari ada di North Node, artinya kan kejelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan. North Node kan itu, North itu selalu apa yang ideal, apa yang diinginkan, apa yang menjadi ambisi utama, itu diterangi oleh matahari. Dan bulan ada di South Node ketika semua perjalanan ceritanya tersebut, itu kan yang namanya South Node itu adalah sesuatu yang sudah dibangun sejak lama, dan bulan ada di situ ketika kita akhirnya berani untuk bertanggung jawab, merasakan hal yang tadinya kita tidak bersedia untuk mengalami. Jadi kadang-kadang kemarahan itu ada, tetapi kita tahu bahwa itu tidak membantu, sehingga kita kubur kemarahan itu, kita lamuri dengan berbagai logika. Tetapi kemarahan itu tetap ada ketika akhirnya kita tahu bahwa itu ternyata justru menjadi sumber penyakit ya. Banyak teman-teman kita yang punya penyakit yang fatal, kanker misalnya ya, dan itu karena mekanisme di dalam tubuhnya dia, untuk selain fisiologis pasti, jadi psikologisnya adalah ketika ada luka di hati ya, stres, depresi yang setiap kali dipendam dan dia menjadi sumber dari penyakit di tubuhnya kan. Itu banyak cerita ya di sekitar kita, dan itu pada saat ini sedang menjadi fokus dari pembicaraan karena kita sudah mulai berani untuk membahasnya dan membuatnya menjadi terbuka. Dan karena focal point-nya adalah Saturnus, maka ini adalah situasi di mana kamu bisa
bilang, kamu bisa membela, kamu bisa punya narasi segala macam. Dan itu bisa dibenarkan untuk semua aturan yang ada, tetapi yang namanya alam itu punya hukumnya sendiri. Kamu mau banyak cincong kayak apa, kalau berat ya berat, kalau ringan ya ringan. Ada timbangan yang tidak bisa tidak, itu adalah itu gitu loh, nggak bisa diganti apa-apa. Jadi itu latar belakang ya, latar belakang. Dan kita juga lihat ada segitiga yang hijau juga ketika Mars dan Neptunus. Jadi ada force ya, Marsnya force, kekuatan yang sifatnya lebih besar. Neptunus itu diffuse. Jadi dia kekuatan biasanya kan ada di satu titik ya. Kalau kita lihat hukum fisika, kekuatan itu selalu ada momentumnya. Ini momentumnya kan di diffuse karena banyak sekali upaya untuk membuatnya tidak kuat, tapi somehow kayak berkumpul lagi, atau masing-masing titik yang tadinya kita mencoba untuk melemahkan satu kekuatan dengan divide et impera, ingat, ternyata it still didn't work. Divide et impera udah nggak bekerja lagi di sini karena masing-masing titik di mana kita berusaha untuk melemahkan somehow menemukan daya tariknya, kemudian bersatu menjadi satu hal yang kuat. Kalau itu saya melihatnya seperti ini. Jadi memang kayaknya sih bulan purnama, gerhana bulan di Scorpio ini sangat intens emosinya. Dan yang Scorpio itu kan yang mengatur Pluto lagi retro, Pluto dan Marsnya tadi yang saya ceritakan. Ada force yang kuat sekali yang sekarang dia bergabung dengan Neptunus, dan force tersebut adanya di Pisces, sehingga kekuatannya memang kekuatan bersama, bukan kekuatan individu. Kayak gitu. Ya, kalau penggambarannya di sini ambil hanya di Caresone tentunya, tapi kalau persis hari ininya kita bisa lihat dari bulan yang trine dengan Juno dan oposisi dengan Pallas Athena di 6 derajat 32 menit Taurus, dan Uranus di 15 derajat 22 menit. Apa artinya dari yang saya sebutkan tadi transitnya? Bulan di Scorpio yang trine dengan Juno di Pisces itu adalah ketika kita menemukan koneksi yang sacred. Somehow kita tahu yang namanya jodoh, yang namanya soulmate ya soulmate. Mau dia di atas kertas, mau dia nggak di atas kertas, karena di Pisces ya. Di Pisces kadang-kadang dia tidak perlu dikatakan, tetapi kita udah tahu, kita tuh udah kerasa yang namanya soulmate ya soulmate. Soulmate kadang-kadang bentuknya adalah musuh bebuyutan. Itu dibutuhkan dua titik antara titik A dan titik B yang musuh, karena dia dibutuhkan untuk membuat perubahan. It happens. Ya, apapun ceritanya kan saya tentu saja berharap dari ini kan hanya penggambaran, yang namanya gambar di langit itu kan hanya struktur, dinamikanya atau itu struktur itu kan tulang. Dagingnya, ceritanya itu masing-masing individu mengembangkan sendiri ceritanya. Jadi yang saya ceritakan tadi tulang. Jadi ada soulmate di sini yang kita rasakan persis. Dan soulmate ini somehow sifatnya adalah itu tadi yang saya bilang musuh bebuyutan. Jadi benci tapi rindu. Butuh tapi kalau bareng itu kayak jeder gitu. Jadi ada energi yang sangat kuat untuk selalu membuatnya saling tertarik. Tetapi setiap kali dekat dia kayak bertabrakan dan saling terpental lagi. Tapi nggak bisa lama, jauh dia akan tertarik untuk mendekati lagi dan terpental lagi, bolak-balik seperti itu. Entah kenapa ada energi itu hari ini. Jadi kayak yang bolak-balik putus, yang bolak-balik diupayakan tapi tidak berhasil lepas juga, tidak berhasil menyatukan, tidak berhasil melepaskan. Kayak gitu ya. Jadi kayak lagu Clarity-nya Z ya. If you are apa ya, saya lupa istilahnya, tapi kalau kenapa kok dia itu berantakannya saya, tapi kenapa saya membutuhkan, intinya seperti itu, karena ada satu hal, satu titik di dalam dunia subconscious itu yang membutuhkan
untuk perbaikan, dan oleh sebab itu kayak dia menarik energi supaya diperhatikan, tetapi setiap kali datang karena dia adalah masalah membuat semuanya jadi chaos, something like that. Oke, saya udah panjang lebar cuman ngomongin chart. Sekarang saya masuk Rumi, kita acak, kemudian ambil yang di tengah, dan yang kita peroleh adalah passion for purpose. Okay, what do you feel? Perasaan sedih ya, nomor 2. Sedih tentang hubungan sepertinya, tapi di sini ada kayak black hole-nya yang bisa menarik dan mengembalikan, menumpahkan kembali menjadi hal yang berbeda. Love like life flows through the heart. Feel the thrill of the flow and say nothing. Ya, jadi di sini sebenarnya adalah tentang penghayatan. Ya, penghayatan, dan di sini ada absorpsi energi. Kita mengabsorb, kita mencerap energi tersebut dan kita rasakan. Di situ kayaknya sih energinya atau perasaan atau emosi itu sangat kaya, dan hanya individu tersebut yang mampu memberi kode, memberi nama atas emosi yang sedang dirasakan. Wow. Jadi kalau menurut saya penggambaran dari awan dan tikus ini adalah ketika penyakit itu sekarang bisa didiagnosis. Karena udah ada mataharinya yang tadinya nggak ketahuan karena dia ketutup berada di organ paling dalam yang harus menggunakan scanning atau apapun istilahnya. Tapi anyway, dengan kita menemukan tikus, kita bisa move on. Penggambarannya seperti itu. Jadi kita menemukan masalah supaya kita bisa move on, bukan supaya kita stuck di situ. Dan ketika move on itu syaratnya adalah menghayati emosi di situ supaya kita tidak kembali mengubur perasaan tersebut dan pada saatnya nanti akan menjadi penyakit yang baru. Kayak gitu sih sepertinya the drum. Ini kan beating heart of the universe. Jadi yang namanya universe itu ada keteraturan, ada ketukannya. Helps you journey to lower world. Iya, jadi ini kayak seperti kita ini penghayatan juga ya. Penghayatan untuk bahwa kita itu bagian dari degup jantung universe. Jadi kalau kita dengar pulse dari tangan kita, itu kan sebenarnya kita dengar kayaknya pulsnya atau drumnya di tangan kita, tapi sebenarnya dia bagian dari flow aliran energi darah yang ada di dalam tubuh kita, dan kita membawa ini ke dalam skala yang lebih besar, universe. Ketika ada degup yang utama, yang itu menjadi degupnya banyak titik di universe, dan kita menghayati bahwa degup jantung kita, manusia yang hidup, itu adalah bagian dari semesta. Something like that. Intinya sebenarnya adalah penghayatan ketika kita merasakan emosi itu, dan kita tahu bahwa emosi seberapapun kita nggak sukanya, itu adalah sesuatu yang diberikan universe ke kita. Dia nggak ada ujuk-ujuk dikasihin ke kita terus nggak pakai alasan. Itu kan nggak mungkin kan kalau kita percaya bahwa setiap tarikan nafas itu adalah pemberian. Setiap rasa, setiap emosi itu sudah ada tulisannya sebelumnya. Kalau begitu kita merasa lebih nyaman karena kita menjadi bagian yang lebih besar, merasa menjadi bagian yang lebih besar. Oke, ini dari Queen Moon Oracle. Saya mengambil 3 kartu yang jumping di sini. Pertama, new beginning, ya, the heart of the issue or questionnya adalah new beginning. Jadi kita sebenarnya apa sih? Kita mau mulai baru apa enggak?
Dan ini yang kedua, ketika challenge ini kayak seperti gambarnya keulang, cuman yang di sini gerbang, yang di sini kunci. Jadi realisasi. Jadi kayak kita udah tahu, kita udah di pinggir dari satu periode, dan mau nggak mau dari malam kita masuk ke pagi. Tapi kita harus melakukannya atas kesadaran diri dan keputusan kita sendiri, dan kita berhenti di tengah karena kita belum ingin mengambil keputusan. Kalau penggambarannya seperti ini, karena kita selain melihat pagi hari yang cerah, kita juga melihat awan, kita melihat masalah, dan oleh sebab itu berhenti. Kembali lagi gambarnya hampir sama, ini semua jumping ya, the path. Jadi kalau menurut saya memang kitanya masih ragu. Kita punya pilihan untuk tidak masuk ke dalam situasi baru. Ini ada 2 periode yang jelas beda antara sini dan sana. Ini gambarnya jelas banget. Tetapi untuk bisa masuk ke sana ternyata kita perlu melakukan upaya. Jadi nggak mudah, dan barangkali memang tadi kita perlu healing dulu. Jadi kita harus naik dulu. Naik itu kan upaya ya. Naik tangga, kita harus mampu untuk lebih tinggi levelnya, baru kita bisa mulai loncat ke dalam periode yang berikutnya. Penggambarannya sangat jelas seperti itu. Kalau dari tarotnya, jadi kalau The Lovers ini kan kayak bulan yang trine Juno tadi ya. Entah somehow ada soulmate ya. Soulmate ini jelas soulmate, The Lovers. Dan ini tantangannya adalah yang namanya soulmate itu kan kita hanya bisa menghayati, dan tadi juga informasi tentang penghayatan itu juga udah datang ya. Kita kebanyakan pakai logika, nggak bisa, ini bukan soulmate saya, kenapa juga aku harus peduli, why, kenapa aku harus ngurusin, apa hubungannya sama saya kan nggak ada hubungannya sama dia sama sekali, so what. Jadi masih menolak bahwa kita punya jodoh, tanda petik ya, punya koneksi secret yang nggak kelihatan, benangnya nggak kelihatan di mata, tapi kita bisa rasakan. Anyway, karena sangat bermasalah hubungan ini, maka ini sarannya adalah Page of Cup ya. Page of Cup itu adalah just being nice aja. Ini kayak kalau kita di pesta, kita lihat anak kecil perempuan dengan bajunya yang sangat lucu gitu ya. Dia tersenyum sana kemari, kan mau nggak mau kita tersenyum, ingin sekali memeluk dia, apalagi gemes banget ya. Jadi kayak kebencian itu nggak ada di situ, nggak ada setitik pun. How could ya anybody don't like a girl very very cute gitu dengan bajunya yang sangat lucu dan menawarkan cinta, karena yang ditawarkan anak kecil perempuan dengan baju yang sangat lucu itu kan cinta tentang alam, keindahan. Can you just imagine that? Ya, ini kira-kira sarannya seperti itu. Karena anak kecil itu hanya bisa menawarkan cinta. Nggak lebih, nggak kurang, hanya cinta. Kalau kita mau melihatnya lebih dalam. Dan memang ketika kita tahu bahwa anak kecil itu tadi, tanda petik kan, anak kecilnya semua tanda petik, itu adalah kemampuan dari orang-orang di sekitarnya yang memastikan anak kecil itu selamat, terproteksi. Jadi anak kecil itu sangat berharga, sangat precious ya, a little princess. It's so precious, sangat berharga. Nggak ada satu individu pun yang ingin menyakiti anak tersebut ya. Lihat anak kucing yang masih lucu banget itu kan, nggak ada yang ingin kebayang gitu something bad will happen to anak kucing itu kan, rasanya sakit banget hati kita kalau kita kebayang something bad will happen gitu kan, seperti itu. Dan oleh sebab itu kita yang tahu, kita yang perlu menyelamatkan supaya apapun yang indah dan masih sangat kecil itu perlu diproteksi. Jadi kita kembali lihat di sini yang namanya hubungan tersebut ya, itu bermasalah. Kenapa? Karena
kayak kita mencintai seseorang yang seharusnya kita tidak mencintai. Jadi ini saya ambil gampangnya ya, kenapa ini jadi rumit banget gitu penjelasannya ya. Jadi kayak misalnya kita mencintai seseorang dari budaya yang berbeda. Di budaya keluarga kita sama sekali nggak mungkin kita mencintai orang dari budaya yang berbeda. Nggak mungkin lah, udah tempatnya jauh, udah gitu dia sosial ekonominya nggak sama, agamanya nggak sama, nanti gimana. Jadi kan kita langsung ngomongin semua detail seperti kalaupun kita cinta sama dia terus kita mau nikah, agamanya beda, nggak bisa nikah di sini. Kalaupun kita akhirnya dikasih restu oleh orang tua, maka kita harus pindah ke sini, ke sana saya harus punya kemampuan untuk mencukupi diri saya, something like that. No, itu kan kayak kita udah tahu kita cinta banget sama dia, kita kayak somehow dipertemukan oleh semesta dengan orang yang begitu cocok, yang somehow langsung klek. Tapi kok ceritanya panjang lebar semua tentang nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa. Ya udah, jadi cinta tersebut itu kan tetap secret ya, dan itu yang kita simpan di hati, apapun ceritanya. Berikutnya itu kan semua kembali lagi, tadi kan penggambarannya yang mau lewat pintu, udah ngelihat di depan, kita sendiri ya tahu bahwa kita yang punya power untuk mau melangkah atau enggak, tetapi ternyata untuk melangkah pun kita harus naik tangga, remember that. Jadi kita tahu hati kita atau perasaan kita itu seperti anak kucing tadi yang saya bilang, atau anak perempuan di pesta yang lucu banget. Kalau kita masih mau memegang anak kucing tersebut, semuanya harfiah ya, bukan harfiah, kiasan, maka kita yang harus menjadi orang yang kuat, memastikan bahwa cinta tersebut akan terus bertahan, something like that. So romantis, dan ini semua tentang emosi ya. Kita tahu bahwa kita bisa move on for any reason. Jadi ada dua sisi ya, bahwa kita bisa move on. Yang satu, kita jadi berani untuk memperjuangkan sesuatu yang masih kecil tapi kita tahu itu sacred. You are eternally one with all there is. Iya, jadi kadang-kadang kita kan membuat kompartemen atau membedakan ruang, karena kita memang hidup kan punya secara fisik itu kan nggak bisa blending ya, selalu ada minyak dan air, selalu ada udara, api, tanah, something like that. Itu kan hanya penggambaran bahwa manusia itu adalah kelompok yang punya tempat berbeda-beda. Tapi sebenarnya itu sumbernya satu sumber, semuanya manusia, semuanya bagian dari semesta. Dan itu akan selama-lamanya. Tetapi di dalam masa kehidupan kita, selama umur kita hidup, berapa sih umur kita hidup? Angka harapan hidup sekitar 70 tahun, 80 tahun. Ya itu yang kita punya. Tetapi setelah itu, ceritanya bisa completely different. Oke, Wendy Tendra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.